طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Di kelas yang sebelumnya kita sudah ngebahas tentang hamzat al-wasl. Hamzat wasl itu apa? Hamzah yang jika mengawali bacaan hamzahnya dibaca, tapi kalau di tengah bacaan maka hamzahnya tidak dibaca. Hamzat wasl itu boleh masuk ke kata-kata yang jenisnya harf, atau isim, kata benda, atau fi'il, kata kerja. Dan kita sudah bahas apa saja yang perlu dihafal dan kaidahnya bagaimana kita membaca. Hari ini kita akan lanjut tahrikul harfis sakin qabla hamzatil wasl. Jadi, kalau ada huruf yang berharokat sukun sebelum hamzat wasl, maka huruf yang sukun ini harus berubah menjadi berharokat. Baik. Kita akan ngebahas harokatnya yang kita sukun ini kita rubah ke harokat apa. Nah, itu kita membagikan ke beberapa situasi atau kondisi, afwan. Yang pertama, kalau ada kalimat min. Nun di sini tuh sukunnya sukun asli. Ya, min yang artinya adalah dari. Nah, nun di sini aslinya sukun. Tetapi karena setelahnya atau jika setelahnya ada hamzat wasl, maka nun ini berubah harokatnya menjadi apa? Menjadi fathah. Jadinya mina. Contoh, faminallah, dia aslinya famin Allah. Nah, ini kan kalau misalnya masih sukun min, sedangkan kita wasal famin Allah. Nah, ini kan ada lam sukun, hamzahnya nggak dibaca. Jadi lam yang pertama di sini lam harokatnya sukun. Dua sukun itu kan kita nggak boleh baca, nggak bisa baca dua huruf sukun yang berurutan. Maka kita menggerakkan atau merubah harokat nun sukun ini menjadi fathah. Faminallah. Ini min al-jinnah. Kalau kita teruskan, min dia sukun aslinya, sedangkan alif hamzat wasl di sini nggak dibaca, langsung setelahnya ada lam sukun. Nah, ini kan dua sukun berurutan, tidak boleh, nggak bisa dibaca. Jadi kita rubah nun sukun ini menjadi fathah. Minal jinnati wan nas. Kondisi yang kedua, ketika ada mimul jama' atau wawul jama'. Mim jama' ini apa? Huruf mim yang ditambahkan di ujung kata yang memberi arti banyak. Orang yang banyak. Contoh misalnya, kalau Ustazah bilang ilaiki, kepadamu. Tetapi kalau Ustazah bilang ilaikum, tambah mim, jadinya kepada kalian. Nah, kepada kalian jadinya banyak nih. Fungsinya huruf mim ini memberi arti yang banyak. Namanya apa? Mimul jama'. Sama wawul jama'. Huruf waw yang memberi arti banyak juga. Contoh misalnya, ya'kulu, dia makan. Tapi kalau kita tambah seujungnya huruf waw, ya'kulu, mereka makan. Banyak orang-orangnya, gak satu orang yang makan. Nah, mimul jama' ini dan wawul jama' ini aslinya semuanya harokatnya sukun. Ya, aslinya semuanya harokatnya sukun. Sedangkan kita mau wasal ini bacaannya. Biasa dan setelah hamzat wasal itu biasanya huruf yang berharokat sukun. Nah, dan yang sebelumnya mim atau waw yang jama' ini yang berharokat sukun juga. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan rubah dia menjadi harokatnya dhammah.
mimul jama' ini atau wawul jama' ini menjadi harakatnya dhamma. Bacanya gimana? Ini aslinya alaikum as-siyam. Kan nggak bisa dibaca, sedangkan kita mau sambung. Jadinya alaikumus siyam, mimnya jadi dhamma. Ilaikumus salam. Ini aslinya ilaikum assalam. Ini karena kita mau sambung ilaikumus salam. Sama juga di sini ishtarawud dalalata. Ini sebenarnya ishtaraw ad-dalalah. Wawnya sukun. Tapi kita rubah harakatnya menjadi dhammah agar mudah bacanya. Sini juga wa atawuz zakah. Aslinya apa? Wa ataw az-zakah. Waw jama' di sini harusnya sukun, tapi kita rubah harakatnya menjadi dhammah karena bertemu dengan hamzah wasal. Jadi kalau ustazah bilang, ini kan aslinya alaikum as-siyam, kenapa jadi dhammah? Jawabannya adalah karena mimul jama' ini atau misalnya isyarat dalalah, wawul jama' ini aslinya harakatnya sukun, tetapi diganti harakatnya menjadi dhammah karena bertemu dengan hamzat wasal. Seperti itu jawabannya. Baik. Selain itu, selain yang kondisi pertama yang kalimat min dan mim atau waw al-jama', selebihnya huruf yang berharakat sukun sebelum hamzat wasl itu akan dirubah menjadi kasrah. Jadi huruf sukunnya ini berubah menjadi kasrah ketika bertemu dengan hamzat wasl. Contoh, ini aslinya an adrib. Jadinya apa? Anidrib. Wa qalat ikhruj. Aslinya apa? Wa qalat ukhruj. Tapi ini semuanya berubah kasrah. Kenapa? Kalau saya tanya nanti, kenapa di sini dibaca dengan kasrah? Jawabannya adalah karena aslinya sukun dan bertemu dengan hamzat wasal yang setelahnya huruf sukun. Maka huruf sukun yang pertama ini dirubah menjadi berharakat untuk bisa dibaca. Taib. Animshu aslinya an imshu. Anisna'il fulka aslinya apa? An isna'. Tapi kita rubah ke kasrah. Terakhir, kalau ada tanwin, ya, kalau ada tanwin sebelum hamzat wasal, tanwin itu apa? Tanwin itu kan suara yang seperti nun sukun. Nah, di sini juga kalau ada kalau ada tanwin yang suaranya mirip dengan nun sukun, maka kita rubah menjadi nun yang berharakat kasrah kalau bertemu dengan hamzat wasl. Jadi ini mahdzuran unzur. Kita mau sambung ini, ada tanwin fathatain setelahnya hamzat wasl. Kita tadi bilang apa? Bahwa tanwin itu suaranya seperti nun sukun, maka kita rubah menjadi nun kasrah. Gimana bacanya? Mahdzuran unzur. Nilzur. Nih contoh, min rijzin alimun Allahu. Nih ada tanwin setelahnya hamzat wasal. Kita ganti daripada mun jadi ni. Tanwinnya kita rubah jadi kasrah. Min rijzin alimunillahu. Wa adzabinirkud. Binirkud. Bukan bin urkud, enggak. Binirkud, tanwinnya yang non sukun itu kita rubah jadi kasrah. Dan biasanya kalau Quran yang cetakan Indonesia sudah dikasih tanda huruf nun yang kecil nih, biasanya di bawah. Nun yang kecil, yang harakatnya kasrah. Terus qul huwallahu ahadu nillahus samad. Ya, jadi kesimpulan pelajaran hari ini boleh di SS-in. Kita akan jika sebelum sebelum hamzah wasal itu hurufnya berharakat sukun seperti kalimat min, dia akan berubah menjadi
sukunnya berubah menjadi berharakat fathah. Minallah. Alaikum as-siyam berubah menjadi alaikumus siyam. Atau az-zakah jadinya atawuz zakah. An idrib jadinya an idrib. Qalat ukhruj jadinya qalat ikhruj. Dan mahdhuran unzur yang tanwin dia berubah kasrah mahdhuran nilzur. Semoga dapat dipahami pelajarannya. Tugasnya adalah coba cari dari setiap jenis yang ini satu contoh ya. Satu contoh aja. Berarti total ada 6 contoh ya. Jadi ini ditulis, dicatat rangkuman ini dan tambahin yang tugasnya itu tambahin contohnya di bawahnya satu lagi gitu. Yang nggak perlu di kertas yang lain, di kertas yang sama aja. Barakallahu fiki wa fataha alaiki.